Tadinya saya mau bilang gini, abang, pulang, kita nggak bisa syahadatin kamu. Karena apa? Karena mau menikah. Karena Islam bukanlah agama untuk pernikahan. Syahadat itu dua kalimat yang mulia, abang. Dan tidak bisa dibeli dengan uang seharga apapun. Dunia beserta segala isinya tidak mampu membayar satu orang mengucapkan syahadat. Tapi, ada tapinya. Si abang ini ngomong yang lain yang tidak pernah saya dengar. Saya belum pernah dengar dari orang lain. Dia ngomong begini, saya mau jadi imam buat dia. Oh, ini lain ini. Orang kebanyakan nanya, saya mau menikah, Ustadz. Terus ditambahinnya gini, saya mengalah. Saya paling gak suka sama orang itu. Saya dari Ambon, abang. Oh, tahu lah orang Batak, jadi udah biasa lah menghadapi kayak gini ya. Ngomong tidak pakai bahasa halus langsung. Ya, kita udah terbiasa begitu. Kita ini anak rantau, kan? Ya. Jangan terlalu lembek, ya kan? Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara pensyahadatan. Yang di sebelah kanan saya ini saudara Niko, betul ya? Iya, Pak. Dan ini master kita di sebelah kiri saya, Ustadz Kainama, ya, yang semula acara pada hari ini sebenarnya beliau akan dialog dengan para pendeta se-Surabaya. Kita mengundang 40 pimpinan rumah ibadah, baik itu pura, kelenteng, vihara, kemudian gereja-gereja kita undang 41, tapi tidak ada satupun yang merespon. Tapi karena memang jadwal beliau di sini untuk dakwah, jadi nanti kita akan tetap adakan acara kristologi internal umat Islam. Nanti kita akan dengarkan dari beliau. Tapi sementara kita akan mulai dulu dengan saudara Niko Endratua Sirait. Iya, betul, Pak. Ini silakan nanti panggilannya Niko Endra atau Sirait? Niko, Pak. Niko. Oke. Jadi Mas Niko, ini nama Sirait ini khas dari mana, Mas? Itu marga orang Batak. Orang Batak ya. Baik, untuk itu pemirsa supaya tahu, Mas Niko akan memperkenalkan diri tentang kehidupan spiritualnya sejak kecil hingga sampai saat ini kok ingin menjadi seorang mu'alaf. Dipersilakan Mas Niko. Perkenalkan, nama saya Niko Endratua Sirait. Saya dari Sumatera Utara. Untuk perjalanan spiritual saya, dari kecil saya dididik di keluarga Kristen Protestan. Lebih tepatnya di HKBP. Di SMA saya masuk ke karismatik, Gereja Betel Indonesia. Di Jakarta saya gereja di Tiberias Jakarta. Dan untuk perjalanan spiritual saya sebagai orang Kristen yang berjalan normal sedikitnya orang Kristen sih, Pak. Dan kenapa saya ingin bersyahadat, karena saya akan menikahi calon saya yang beragama Muslim.
Argentina Mira Musdalifah. Dan saya ingin belajar dan menjadi imam buat dia dan keluarga kecil saya nantinya. Insya Allah. Dan di situ saya pengen belajar lebih dalam tentang ajaran Muslim, ajaran Islamnya, Pak, untuk menjadi imam yang baik untuk keluarga kecil saya nantinya. Baik, untuk kelahiran di mana ini Mas? Waktu kecilnya? Kelahiran di Bandolok di Sumatera Utara sih Pak. Sumatera Utara. Bali Kemudian pindah dari sana ke Jakarta atau ke Surabaya Mas? Saya sebelumnya udah ke Jakarta, di Kalimantan juga udah pernah. Terakhir ini baru di Surabaya Pak. Baru ini pertama kali ke Surabaya. Jadi termasuk baru di Surabaya? Baru Pak. Kapan datang ke Surabaya? Saya datang 2 bulan yang lalu Pak. 2 bulan yang lalu. Iya. Dan menetap di Surabaya? Dan kerja di Surabaya. Dan kerja di Surabaya. Sebelumnya di Kalimantan kerja apa di sana? Di hotel juga sih Pak. Di hotel juga. Di Jakarta? Di Jakarta pernah di hotel, pernah di restoran juga sih Pak. Wah, ini backgroundnya apa ini? Chef apa ini? Ini pariwisatanya. Saya hospitality Rooms. FB. Oh, FB. Food and beverage. Ya. Iya. Wah, ini kayaknya lebih menarik kalau yang wawancara Ustadz K ini. Saya kurang piknik ini. Silakan. Aduh, syukran kasiran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustadz, Abah Aziz dan semuanya, Bunda Etika juga dan semua Ustadz Ipung dan semua para Ustadz wal Ustazah, juga keluarganya Niko yang antar Niko hari ini. Begitu dengar nama si Rait itu halak kita ini, dari baunya saja sudah ketahuan ini. Jadi tidak usah ditanya, kita cium. Wah, ada yang lewat ini. Siapa yang lewat? Dari Lubuk Pakam kayaknya. Orang HKBP lewat ini, lu kecium baunya. Dan insya Allah setelah ini juga saya akan bertanya beberapa buat Abang Niko. Iya Pak. Biasanya nama Niko itu dari Nicholas, kalau orang Batak itu dari Nicholas. Nicholas adalah salah satu nama santo, Ustaz. Nama orang suci di dalam kekristenan, terutama disebutkan dalam kisah gereja, bapak-bapak gereja awal. Niko bekerja sebagai orang yang ada di wilayah kepariwisataan ya, tourism ya. Entah itu hotel, entah itu restoran, tapi Niko bilang tadi FB itu saya langsung ingat food and beverage. Jadi ada makanan dan minuman, ngatur. Facebook. Bukan, FB Facebook. Di hotel atau di ini namanya food and beverages. Jadi beverage itu minuman, food itu penyiapan makanan terutama untuk yang tidak terlalu berat juga. Anak-anak FB ini biasanya tidak bekerja di wilayah kitchen untuk main close. Biasanya FB ini, anak FB ini ada di wilayah yang seperti bakery, ada yang di wilayah lalu untuk open makanan pembuka ya, dessert gitu ya, lalu appetizer kayak gitu. Tidak berkecimpung di kitchennya. Ya. Anak FB tidak, bukan di kitchen. Di bagian servisnya untuk Nah, pelayanan. service, baik. Oke, ngerti. Nah, wilayah food and beverage ini ada juga namanya wilayah kitchen department, dan juga ada untuk bergabung di dalam satu kesatuan namanya rooms division. Divisi rooms itu kalau di hotel namanya rooms division. Ada rooms untuk servisnya, anak untuk beresin kamarnya, ada yang untuk macam-macam. Kalau di hotel luas sekali sih. Ya kalau di hotel. Food and beverage ini menjadi spesial karena banyak anak-anak yang beragama Kristen, Ustaz, yang kuliah di kepariwisataan, lalu dia ambil F&B, food and beverage, itu kebanyakan ngincernya untuk bisa kerja di kapal pesiar, jadi bartender. Karena duitnya kencang, Ustaz. Serius. Saya dulu pernah bergabung sama hall, namanya Hall American Lines. Itu masuk sampai ke Jamaika, sampai ke Kepulauan Fiji, sampai kita jadi tahu gini, Rastafari, hoyo man, what's up yo man, what you gonna do man, kayak gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu. Kita kumpul sama orang-orang itu dan kepariwisataan Indonesia itu
kalau untuk pekerja ya, Abang Niko, the best kalau untuk di internasional. Karena orang Indonesia nggak banyak ngeluh, Ustaz. Kerja aja. Tapi coba dari negara lain kerja di satu kapal pesiar misalnya, banyak maunya, tapi orang Indonesia nggak. Kerja aja. Kerja aja. Wah, luar biasa. Dan gini ya Bang Niko, di dunia pariwisata sangat gampang dibedakan antara yang Kristen dengan yang Muslim. Karena walaupun di dunia pariwisata tahu liker gitu ya, liker. Tahu apa? Liker tahu lah ya, liker ya. Liker tuh minuman yang beralkohol disebutnya liker ya. Liker. Nah, orang-orang tahu liker gitu. Tapi lihat deh pekerja yang Muslim sama pekerja yang non-Muslim. Itu bisa dibedain walaupun dia jago bartender, dia jago main botol performance. Tapi tetap, Ustaz, suka ngomong gini, Ustaz. Maaf sebentar 5 menit kemana? Sholat. Anak-anak tuh sampai di kapal pesiar sholat. Itu sebabnya gini, Niko, aku mau bilang, orang-orang di pariwisata adalah orang-orang yang sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Jadi ibaratnya dia berdiri di pinggir, Ustaz, di tepi jurang gitu. Godaannya tourism tuh dahsyat. Baik tamunya maupun sesama pekerja. Hotel pariwisata lah pokoknya, apalah. Dunia pariwisata, dunia tourism itu dunia orang yang berdiri di pinggir jurang. Salah sedikit jatuh dalam dosa. Serius. Saya sangat bersyukur engkau, Abang Niko, mau datang untuk mengucapkan syahadat. Kenapa? Syahadat adalah satu-satunya alat supaya orang yang hidup di tourism itu bisa berdiri lebih jauh dari tepi jurang. Kenapa? Ada ayat Allah yang menjaga dia. Saya dulu bukan Islam juga, Abang Niko. Saya juga lahir dalam keadaan Kristen. Ketika dibilang tadi HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, lalu ke GBI, ke Om Niko, lalu tiba-tiba Tiberias ke almarhum dokter Pariaji. Ini nih jebatnya nih. Sekarang masih Tante Yen, masih. Kan omnya udah nggak ada. Sekarang 2 putranya sama si tante yang pegang. Dan orang Jawa tuh. Jadi ketika engkau menyebutkan tadi beberapa gereja itu, hati saya jadi kayak dibawa, Abang. Wah, itu hidup saya dulu itu. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa buang dan tidak bisa berkata buruk tentang mereka. Kenapa? Waduh, kalau nggak ada mereka, nggak ada kayak gini lah, nggak ada. Itu mereka yang, keluar uang dan sebagainya, rasa sayang, perhatian, penjagaan, promosi itu dari mereka semua itu. Orang-orang keluarga Om Niko, keluarga Om Pariaji almarhum, keluarga. Kenapa saya bukan Batak? Saya dari Protestan. Protestan itu ada bisa pindah-pindah, Ustaz. Pelayannya namanya pelayan mimbar. Jadi gini, misalnya gereja saya Protestan GPIB. Terus HKBP. Minggu depan pendetanya dia ke gereja saya. Gereja saya pendetanya ke gereja dia, namanya pertukaran mimbar. Itu, pelayan mimbar itu bisa pergi-pergi. Contoh di Celilitan tuh gereja paling besar tuh di Jakarta tuh. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, depan UKI, depan kampus. Itu paling tua dan paling besar itu gereja itu. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Makanya itu ketika dia bilang, aku mau menikah sama dia. Tadinya saya mau bilang gini, Abang. Pulang. Kita nggak bisa saya datin kamu. Karena apa? Karena mau menikah. Karena Islam bukanlah agama untuk pernikahan. Syahadat itu 2 kalimat yang mulia, Abang. Dan tidak bisa dibeli dengan uang seharga apapun. Dunia beserta segala isinya tidak mampu membayar satu orang mengucapkan syahadat. Syahadat ta'ain namanya, 2 kalimat syahadat. Kalimat yang sangat suci, sangat sakral. Tidak bisa digantikan, apalagi dengan seorang perempuan. Kita nggak bisa terima itu. Tapi, ada tapinya. Si Abang ini ngomong yang lain, yang tidak pernah saya dengar.
Saya belum pernah dengar dari orang lain. Dia ngomong begini, saya mau jadi imam buat dia. Oh, ini lain ini. Orang kebanyakan nanya, saya mau menikah, Ustadz. Terus ditambahinnya gini, saya mengalah. Saya paling gak suka sama orang gitu. Saya dari Ambon, abang. Iya. Oh, tahu lah orang Batak, jadi udah biasa lah menghadapi kayak gini ya. Ngomong tidak pakai bahasa halus langsung, ya. Kita udah terbiasa begitu. Kita ini anak rantau, kan? Iya. Jangan terlalu lembek, ya kan? Saya begitu dengar ada orang yang mengalah, marah saya. Kenapa? Kok mengalah? Ini masalah agamaku, Tuhanku. Berarti kau lebih hebat dari Tuhanku. Siapa lu pulang? Saya nggak akan syahadatin kau. Oh, langsung calon mertuanya pangkat. Jangan. Orang besar. Saya nggak bisa sebutin namanya sih. Itu calon bapak mertuanya itu. Anak perempuan itu mau kawin sama dia laki-laki itu. Orang Manado. Semua udah kumpul keluarga. Bapaknya pakai baju kebesaran dia. Ibunya sanggulnya tingginya sampai 2 tingkat kayaknya. Terus laki-laki itu ngomong gitu di depan. Saya bilang, oke baik, kau tidak jadi syahadat. Saya akan telepon semua masjid dan semua tempat yang kau datangi. Tidak akan memberikanmu syahadat. Saya berdiri. Orang bilang ini, saya nggak peduli itu siapa, saya nggak peduli. Di hadapanku yang bikin aku takut cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena aku kehilangan cintanya Rasulullah. Saya nggak peduli yang lain. Saya bilang, saya tidak kasih kau syahadat. Kau boleh pergi kemana nanti saya telepon, tidak akan ada yang kasih syahadat. Semua orang dengar nama kai nama. Saya berdiri. Ayahanda, Assalamualaikum. Nangis itu orang. Itu sombong namanya kalau gitu tuh. Ya aku yang mengalah deh. Sakit hati saya dengarnya. Orang bilang mengalah itu artinya kalau main catur abang ya. Main catur. Defer tau gak? Defer. Aku sudah pasti menang sama dia. Aku mengalah. Itu. Sakit hati saya. Berarti kau lebih hebat dari Allahku? Oh tidak. Langsung dia bilang enggak. Aku sungguh-sungguh cinta dia. Belajar dulu cinta sama Allah. Belajar dulu cinta sama Rasulullah. Jatuh cinta kepada Rasulullahku. Baru aku janji aku akan jatuh cinta. Sekarang jago deh. Sekarang ikut kodondi dia. Jago deh. Ada ikut. Jago dia. Itu dimarah-marahin sama Ustadz kan. Yang begitu Abang Niko bilang tadi. Tat, aku mau jadi imam buat anak ini. Untuk keluarga kecil kami. Itu yang bikin aku jadi mau. Kalau enggak tadi kau sudah ketendang dari tadi, kau tendang kau. Keluar, ku usir dari rumah ini. Kenapa engkau menghinakan agamaku dan Allahku penciptaku? Enggak. Tapi kata-katamu yang terakhir itu yang bikin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tat, aku mau jadi imam. Bagaimana aku bisa jadi imam buat dia kalau aku nggak belajar Islam? Itu yang bikin kau benar. Nah, begitu ya. Hari ini kau tidak masuk Islam sayang. Kau tidak masuk Islam. Sampai bilang kau masuk Islam hari ini. Kalau dia bilang hari ini Niko masuk Islam, datangi dia lalu bilang gini, maaf ya, salah. Niko tidak masuk Islam, anak FB ini tidak masuk Islam, anak FB. FB department ini tidak masuk Islam hari ini. Hari ini Niko pulang kembali ke rumahmu nak. Islam itu rumahmu. Setiap manusia itu Islam adanya. Dan Allah itu, Bapa di sorgamu itu, yang namanya tak pernah berubah. Namanya Allah. ALLAH, buka dari depan sampai belakang itu Bible. Dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu. Namanya tetap sama. ALLAH. Dia menunggumu nak. Sudah berapa tahun umurmu. Dan dia setia. Tuhanku setia, Dia menunggu. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan telah kau berikan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu. Ya. Dan Yesus hari ini senang senyum dia.
Kenapa? Karena hari ini Niko Indra Tua Sirait menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah, mulai bingung deh. Ini mulai mabok di Ustadz, mulai mabok. Jam-jam waktu mabok sudah datang dia nih. Karena Yesus Muslim, nak. Yesus Muslim. Yesus menyembah Tuhan. Namanya ALLAH. Dia tidak pernah menjadi Tuhan. Karena dia adalah seorang yang pasrah, berserah kepada Tuhannya dia. Namanya ALLAH. Dia dihitan, disunat dia. Kau tahu kan? Abang tahu lah. Lukas 2:21 udah umum lah. Di AKBP, di GBI apalagi, di Om Pariaji apalagi. Itu ayat itu jadi pegangan. Dan tibalah waktunya pada hari ke-8. Ketika tiba saatnya dia untuk disunatkan, maka diberilah nama kepadanya Jesus. Seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada ibunya, Maria. Lukas 2:21 tah? Ya kan? Dia dihitan. Ya? Hah? Rajin dia, anak KKB, anak GBI, anak Tiberias. Nggak mungkin nggak baca Bible. Begitu ditaruh di belakang, ya udah tahu lah. Tiberias lebih kuat daripada HKBP kalau soal baca Bible. Saya percaya itu. Kenapa? Kalau HKBP agak masih kurang, walaupun dia bilang saya sudah katekisasi, apalagi udah katekisasi. Suratnya cuma di kampung. Di kampung. Wow, jauhnya mak. Ngeri kali. Udah. Apalagi orang udah kasih kesasi, tahu. Yesus dihitan, kau tahu, disunat, ya kan? Yesus tidak makan B2, tidak makan saksang. Kalau sambal andaliman makan. Ini halak kita juga bukan? Bukan. Orang Jawa. Sulawesi. Sulawesi dari mana, Ki? Orang butuh. Nah, orang Tena juga termasuk ini, dia nggak mungkin nggak tahu. Orang Sulawesi. Coba lihat orang-orang Kristen ya, ya kan? Ya. Kalau di Lapo tuh kan makan B2 pakai kuahnya apa? Darah, ya kan? Pakai sambal andaliman. Kau tahu tidak andaliman? Andaliman. Makan dulu, makan. Apa Pak? Makan. Andaliman. Bukan sambalnya yang kutanya, B2-nya yang kutanya, tulangnya, tulang. Enak. Ya enak lah, nggak apa-apa bilang enak, nggak apa-apa, memang betul enak kok. Cuman Allah larang. Itu menjadi ujian buat kita, ngerti? Kalau guguk itu disebutnya B1, biang. Karena ditoki, diketok. Tidak disembelih. Astagfirullahaladzim. Setiap kali pulang gereja, itu saya dulu, itu masuk sini. Kenapa? Makan dulu. Pakai darah nggak? Masuk. Saya bilang, ini orang mau ngajak makan apa mau ngajak berantem, bunuh-bunuhan? Tanya pakai darah nggak? Nggak boleh. Dan Yesus tidak lakukan itu. Abang Niko, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah ibadahnya hari Minggu. Tidak pernah. Yesus sholat, abang. Sholat dia. Dia sholat. Dia sholat 3 kali satu hari. Subuh, zuhur, dan asar. Itu sholatnya beliau tuh. 3 kali, wallahi. Tempatnya sampai sekarang masih ada, Ustaz. Jangan bohong, masih ada sampai sekarang tempatnya. Di mana? Yerusalem pintu timur. Masuknya dari gerbang Herodes atau dari gerbang Armenian. Tempat beliau sholat masih ada sampai sekarang. Dan orang-orang Armenia itu sholat di situ juga. Kristen, tapi sholat di situ. Ustaz, apa? Kristen Ortodoks Armenia. Ortodoks Armenia. Oh iya, Suriah. Yang itu apa ya, bunda ya? Yang lurus hitam-hitam ya, gini hitam. Salibnya besar, tapi dia lurus, bajunya gamis, hitam, baju lurus. Sampai sekarang masih salat, abang. Kalau ditanya ikuti siapa? Yesus. Ada kiblatnya, ada kiblat. Menghadap kiblatnya di mana? Itu.
Al-Quds itu, Baitul Maqdis, Kibli, Yerusalem itu kiblat itu. Sampai detik ini Abang. Jadi ketika Abang sekarang datang ke Abah Aziz, Ustadz, aku mau syahadat. Kau bukan pindah agama, tapi kau pulang ke asalmu. Ini cuma supaya orang bicara aja, ngerti nggak? Jadi jangan bilang lagi pindah agama ya. Belajar Quran, mau? Susah jadi Islam itu susah, Abang. Mau? Mau. Masya Allah. Ayat-ayat pendek hafalin. Mau? Supaya bisa jadi imam, bacaan sholatnya hafalin. Supaya bisa ngimamin. Amin. Siapa namanya calonnya? Arzeti Namira Musdalifah. Panggilan siapa? Namira. Kalau dianya macam-macam datang ke sini laporan sama si bunda sama si abah, ya harus gitu, harus. Ya, bukan berarti kita nakut-nakutin, enggak. Itu tanda sayang ya, Mira ya, tanda sayang. Jadi dikontrol terus, karena dia baru nih, dikontrol. Jangan malas datang ke Abah Aziz, belajar. Ya. Nanti Abah Aziz kasih 2 ilmu, yang pertama tentang Islam awal dan tentang itu tuh. Ya, itu juga perlu dibaca. Kok saya udah jadi Islam? Wih, tadi kan saya udah bilang. Itu tuh tentang Islam. Kodirnya. Hah? Ayat-ayat suci ya. Iya. Ini kan sebelum Islam. Disebutnya pra-Islam. Sebelum Islam. Karena semua nabi menurut orang Islam itu agamanya Islam. Tuhannya masih bisa buka itu? Masih. Ya bukalah, Markus dulu lah, yang gampang aja. Buka Markus buka. Wih, udah pinter. Itu kan, tuh, dia tahu tuh. Pinternya anak ini. 12 cari, Markus 12. Yang umum-umum aja lah. Markus 12. Markus 12, 29. Yang gampang aja lah. Baca keras-keras Abang. Anak, bacalah. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Tiga nggak? Bapa Putra Roh Kudus nggak itu? Itu di situ Bapa Putra Roh Kudus bukan Tuhannya? Bukan. Siapa? Allah yang Esa. Itu Tuhan Yesus. Cari yang ke-17 nak. Ya, Bapak. 17 sekarang. Tadi kan 12, sekarang 17. Ke belakang lagi. Cepet bukanya, enak. Iya, enak. 17 Markus 3 baca yang keras. 17:3. Markus 17. Yohanes 17:3, maaf. Yohanes 17:3. Tuh. Asik. Mantap ngeliat tangannya. 17:3. Tadi kan dibilang, Yesus bilang kan, ya Bang ya. Ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan Esa. Tuhan kita Esa. Satu. Jadi kepada seluruh orang yang bilang, ku mau cinta Yesus. Tahu nggak lagu? Tahu. Coba. Ku mau cinta. Emang kenapa? Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidup, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Sekarang ini kau buktikan itu. Kenapa? Yesus bilang jangan jadikan aku Tuhan. Karena aku menyembah ALLAH yang tadi Abang baca tuh kan. Tuhan yang Esa. Bukan aku, Tuhannya itu di atas. Baca yang itu 3. Keras-keras Abang. Mahatop unang palelekku. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus utusan.
Itu dia yang bilang, bukan kita yang bos yang bos yang bilang itu. Bos yang bilang itu. Bos besar itu. Bos besar bilang itu. Dia utusan apa Tuhan? Di situ dia utusan apa Tuhan? Yesus. Diutus. Hah? Diutus. Diutus. Berarti dia seorang Utusan, bro. utusan. Pengutus sama yang diutus sama apa? Ya, Yang mengutus sama yang diutus sama enggak? Yang mengutus sama yang diutus itu sama enggak? beda orang. Beda orang. Yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang mengutus apa yang diutus? Yang mengutus. Yang mengutus. Beres kan? Yohanesnya mundur sekarang. Terakhir nih, habis ini udah Abah Aziz atau Bunda Etika. Yohanes 4 sekarang. 4. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, orang Yahudi menyembah yang dia kenal. Siapa? Yang tadi yang kita baca di Markus 12:29. Siapa yang dikenal? Tuhan yang Esa tadi. Allah. Jadi saya enggak Allah. Allah. Allah sampai sekarang. Jadi kalau dikasih nama yang lain, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Gak kenal mereka. Seluruh malaikat di sorga dan di bumi, semua makhluk baik yang nampak maupun yang tidak nampak, tidak kenal nama Tuhan lain. Yang dikenal cuma satu, seluruh bangsa Israel dan semua makhluk di bumi dan di sorga. Siapa? Ya itu tuh Allah yang Markus 12:29 tadi kan? Yesus bilang. Lalu di Yohanes 17:3, hanya ada satu-satunya Engkau, ya Allah, Tuhan yang benar. Gak ada lagi yang lain. Jadi ketika nanti kau mati, lalu kau bilang nama Tuhan yang lain, malaikat bingung sih. Siapa itu? Siapa dia? Nanti kan kita mati ditanya, mau kau Kristen ke, mau kau Katolik, Hindu, Buddha, Islam, agama kepercayaan, agnostik ke, ateis, turun masuk di bumi, malaikat datang, tanya, siapa nama Tuhan? Mereka nggak mau tahu. Oh, aku Katolik ya, aku Kristen ya, malaikat ya. Tuhan Yesus, enggak ada urusan. Yesusmu sudah mengajarkan. Enggak tahu. Bohong. Yesusmu sudah mengajarkan. Kenapa kau menolak ajaran Yesusmu sendiri? Siapa? Kau pernah baca Markus 12:29. Kau pernah baca Yohanes 17:3. Kau pernah baca Yohanes 4:22. Tapi kau tidak mau mengikuti Yesusmu. Kau bilang cinta Yesus, pembohong. Hari ini insya Allah kau pulang nak. Nanti kau berkumpul sama Yesus. Cuma orang-orang yang bersunat dan mengesahkan Tuhan yang namanya Allah. Itu yang berkumpul bersama Yesus. Pertemuan di udara. Ada lagunya tuh. Orang-orang yang bilang, siapa yang nyanyi, ku mau cinta Yesus, mari dekat aku. Tapi nanti ditanya, kau makan babi? Iya, turun. Turun, gak ada urusan. Aku tidak makan babi, aku tidak pernah ajar makan babi. Makan anjing, apalagi anjing tetangga kau ketok. Baru kau kasih bumbu. Nyuri itu, Pak. Hah? Mencuri itu, Pak. Kadang-kadang juga kan orang anak-anak GP dulu kan, gerakan pemuda kan suka. Kalau nggak ada bahan ya gimana, ambil anjing orang lah. Ya lah, udahlah itu kartu mati lah. Ya kan, kartu mati sudah. Ya kan. Kok Ustadz ini kok tahu sampai darah? Nostalgia. Kok Ustadz ini tahu sampai segitunya sih katanya. Abang, saya juga gitu dulu. Yesus bilang, hei kau sunat tidak? Tidak. Siapa yang ngajar kau? Matiusnya 7. Matius 7. Iya, 21 sampai 23 aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berseru kepadaku, artinya bukan orang yang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang, sebelum syahadat nih, saya tanya sama abang. Abang panggil Yesus waktu belum bersyahadat, panggil dia apa? Dia Tuhan atau bukan? Untuk orang Kristen. Tuhan. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Rasain.
Terus baca. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku di surga, nggak makan babi, sholat, hitan, puasa, sodakoh. Kalau ada rezeki, Tuhan yang esa. menyembah Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Yang tadi kita baca tuh. Kalau ada rezeki lebih, berangkat umroh. Jangan minum minuman keras, khamar, nggak boleh. Jangan judi, jangan berzina, jangan nonton film porno, jangan main judi slot lewat itu tuh telepon online, ngutang online, pinjol, nggak boleh, karena itu menyusahkan. Itu kehendak Allah, kehendak Bapa. Terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. pada hari terakhir nih, sekarang ini nih, udah mendekat kiamat nih, akan banyak orang memanggil Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus Bukankah kami bernubuat bernubuat, pernah dengar nggak bernubuat begini? Dalam nama Yesus, pernah dengar? Iya, Pak. Oke, terus Demi namamu dan mengusir setan demi namamu. dalam nama Tuhan Yesus ku tengking keluar roh jahat. Itu adanya di mana? Di agama apa? Aku usir roh jahat, ku tengking orang keluar dalam nama Yesus. Itu adanya agama apa? Kristen, Pak. Oh iya, terima kasih. Terusin. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Iya, terus juga. Terus Pada waktu itulah aku akan berterus terang sakit ini benar. Terus kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah dan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. hari ini Abang Niko bukannya diusir oleh Yesus kayak di situ. Di situ kan dibilang, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Kenapa kau panggil aku Tuhan? Aku tidak ajar itu. Kenapa kau bernubuat demi namaku? Aku tidak ajar itu. Kenapa kau usir setan demi namaku? Aku tidak ajar itu. Kenapa kau bikin mujizat orang sembuh dari sakit pakai namaku? Aku tidak pernah ajar itu. Aku tidak kenal kalian, enyah dari hadapanku. Hai kalian pembuat kejahatan. Yang dipanggil, marilah mendekat kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban. Berat. Nyambung. Aku akan memberikan Keringanan. sadap, Masya Allah. Ini baru terbukti anaknya Om Paryajin. Mantap. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu hari ini, kau begitu deh. Siap ya? Niko. Iya. Terima berkat. Lewat syahadat. Yesus sebagai seorang Mas Niko tadi kan sudah banyak dari Bible ya. Sekarang Pak Aziz mau memberikan bekal yang dari sisi Islam. Masya Allah. Ya. Tadi dikatakan bahwa kembali, ya. Tidak pindah ke Islam tapi kembali ke Islam. Karena dalam Islam ini, alhamdulillah kita diajari oleh Nabi Muhammad dengan 2 kitab, ya. Yang satu Al-Quran ini dari surat pertama sampai surat ke-114 itu full firman Allah. Tidak ada campur ucapan Nabi Muhammad yang masuk di Al-Quran ini. Setebal ini dan banyak yang hafal. Oke. Ini sebagai kitab sucinya umat Islam yang nanti juga akan menjadi kitab sucinya Mas Niko. Iya, Ya. Nanti saya akan sitir salah satu sabdanya Yesus di sini, ya. Al-Masih nanti akan mengatakan apa. Kemudian Mas Niko juga akan mempunyai kitab yang namanya kitab hadis, ya. Hadis, ya. Hadis ini full adalah cerita tentang Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, apa yang menjadi ketetapan atau sikap Nabi Muhammad terhadap segala sesuatu, itu full seperti ini, ya. Nah, ini tebalnya lebih tebal dibandingkan gabungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Ini full kisah Nabi Muhammad karena beliau selama 22 tahun, ya, dalam kenabiannya itu ada di sini, ya. Sedangkan di sini itu kata-katanya Yesus hanya sedikit sekali, ya. Bahkan Perjanjian Baru ini, ya, kalau kita jumlahkan halaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian kita bandingkan Perjanjian Baru itu seberapa sih? Ternyata cuma kira-kira 23%, nggak sampai 1/4.
Nah, ini pun banyak tulisan orang yang itu dinisbatkan, disandarkan kepada Yesus Kristus alaihissalam. Jadi ada sebagian tadi yang masih monoteis ya. Tapi nanti kalau di sini tentang Paulus, kira-kira ada 13 atau 14 surat itu Paulus, itulah yang membelokkan ajarannya Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi tahu. Nanti dari ini saya akan sampaikan bahwa kullu mauludin, ya, tiap anak, tiap sosok manusia yuladu alal fitrah, ya, dilahirkan dalam fitrahnya, dalam kesuciannya. Jadi Anda sudah harus berpikir memakai garis Islam bahwa setiap bayi yang lahir itu tidak ada dosa. Kalau dalam Kristen begitu lahir dia berdosa. Ya. Ini menurut Islam itu ajaran keji. Ya. Kalau Islam ajaran kasih. Setiap bayi yang lahir adalah suci. Ya. Perjanjian lama pun yang masih dipegang oleh Yahudi, tiap anak pun tidak menanggung dosa. Hanya ajaran Paulus yang membelokkan ajarannya Yesus Kristus alaihissalam, dia yang mengatakan bahwa dosanya Adam itu turun terus kepada anak-anak. Nah, ini sekali lagi menurut Islam itu adalah bukan ajaran kasih, tapi ajaran dendam. Bahwa Adam dosa sekali sama Tuhan dibebankan dosanya terus-menerus. Ini mengajarkan bahwa Tuhan itu pendendam. Kalau Islam mengajarkan bahwa ajaran kasih. Ketika Nabi Adam sudah bertobat, maka selesai, sudah diampuni. Dan anak-anaknya Nabi Adam itu semuanya suci ketika lahir. Ya. Kullu mauludin yuladul alal fitrah. Nah, ini kita agak naik dulu sedikit. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, dia dikawal atau didampingi oleh dua kelompok. Satu Roh Kudus dan bala tentaranya yang membisikkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dari Tuhan itu disampaikan oleh Roh Kudus terus sampai ke Yesus Kristus, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pendamping yang satu ini menginginkan nanti anak Adam dan seterusnya itu akan masuk neraka. Ini adalah iblis. Iblis ini juga membisikkan, punya kemampuan membisikkan, kemampuan memberikan kesaktian, mukjizat. Ini nanti kalau dibandingkan, nanti Anan dan Niko akan tahu ini bisikan iblis atau bisikan Roh Kudus. Ya. Kalau menurut Islam, bahwa Allah tidak membebankan dosanya Adam kepada anak turunnya. Ini adalah ajaran Roh Kudus, ajaran kasih, bahwa Allah itu bukan pendendam. Sedangkan yang satu adalah bukan bisikan dari Roh Kudus. Jadi bisikannya siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu pendendam gitu loh. Oke. Baik, itu nanti banyak kalau dibanding-bandingkan ya, bahwa ajaran Roh Kudus itu konsisten. Sejak dulu itu babi haram. Mulai ajarannya Yudaism, ajaran perjanjian lama itu babi kan haram. Sejak dulu begitu. Kemudian ada yang membelokkan ya, karena ajaran Roh Kudus ini bahwa babi haram, ternyata Nabi Muhammad juga melestarikan bahwa babi itu haram. Maka yang membisikkan bahwa babi itu boleh itu tentu bukan Roh Kudus. Jadi siapa yang membisikkan bahwa semuanya boleh? Dan Ananda juga perlu tahu bahwa turunnya Adam yang disebut dosa itu ya, disebut dosa itu karena bisikan iblis bahwa semuanya boleh. Ya. Maka dia jatuh dalam dosa. Sedangkan bisikan Roh Kudus yang dari Allah itu bahwa ada larangan. Ya. Nah, nanti kalau di dunia ini kalian tidak ada larangan sama sekali, berarti Anda mengikuti ajarannya siapa? Selama Anda di dunia ini mengikuti ajarannya Roh Kudus yang disampaikan oleh para nabi-nabi, bahwa babi itu haram, makanan-makanan yang menjijikkan itu haram, sampai Nabi Muhammad, sampai umat Islam itu semuanya haram, maka ini adalah bisikan Roh Kudus, ajarannya Roh Kudus. Sedangkan yang ini adalah bisikan dari yang ingin kalian masuk neraka. Oke, yang ngerti ya? Jadi
yang dampingi Roh Kudus dan grupnya, dan iblis dan bala tentaranya. Nanti bisa dibandingkan, nanti ada Alkitab suci Al-Quran, ada Alkitab Bible itu, ada ajarannya Paulus. Oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan yuhawidanihi, menjadi Yahudi, au yumajisanihi, atau menjadi penyembah api, ayunasironihi, atau menjadi Nasrani, penyembah Yesus Kristus. Orang tuanya yang menentukan, ya. Tapi bukan salah si bayi, ya. Tapi ketika Anan dan Niko balik ke Islam, itu adalah kembali ke fitrahnya. Gitu. Oke. Kemudian satu lagi yang ingin sampaikan, tadi Yesus di dalam Bible Alkitab sudah menyampaikan bahwa yang benar Allah Tuhan satu-satunya, dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah utusan, kan gitu kan. Nih di dalam Al-Quran gimana Yesus Kristus itu? Ini firman Allah abadi, sejak turun sampai sekarang Yesus Kristus itu mengatakan demikian. Wa qalal masih al-masih Mesiah, itu adalah orang yang diurapi. Yang dimaksudkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa qalal masih ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kenapa? Karena memang Isa alaihissalam itu adalah khusus untuk Bani Israel. Tidak boleh kalian belok ke negara lain, ya nggak boleh. Tapi itu oleh Paulus dibablaskan ke negara lain, gitu. Tapi sebenarnya ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, kalian sembahlah Allah, ya. Nah, sisa-sisa kebenaran dalam Alkitab yang masih ada itu sama. Ubudullah, Tuhannya Yesus itu adalah Allah. Kalian sembahlah Allah. Robbi wa robbakum. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan kalian semua itu adalah Allah. Masih selaras ya yang tadi ya. Nah. Ubudullah Robbi wa robbakum. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik, barang siapa yang musyrik. Musyrik itu menyembah kepada selain Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan bagi orang itu surga. Nah, ini dalam Al-Quran abadi sebetulnya. Wa hunnar wa ma lahu min nasirin. Dan tempatnya adalah neraka. Jadi hati-hati Anda dan Niko, kalau sudah masuk Islam sudah tahu bahwa Roh Kudus mendampingi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan iblis akan menggoda sejak Adam sampai akhir zaman. Itu iblis akan selalu bertentangan ajarannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang perlu Ananda Niko perhatikan, jangan sampai tergoda lagi oleh ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dan Kristen sendiri itu memang bikinan Paulus, bukan bikinan Yesus. Yesus itu nggak kenal dengan Kristen. Nama Kristen sendiri itu adalah bikinan Paulus ketika di Antioquia, ya. Di mana? Kisah Para Rasul 11, 25, 26 di situ. Nah, sejak itulah baru ada nama Kristen. Sebelum itu Yesus nggak kenal, 12 muridnya juga nggak kenal. Jadi hati-hati apakah kita akan mengikuti saluran tuntunan dari Roh Kudus atau dari yang satunya tadi, yang terlaknat dan seterusnya itu. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Moga-moga Anda dan Niko sudah semakin mantap, ya. Dan saya harus sampaikan satu lagi nih, Ustaz Ki. Tidak apa-apa ya. Jadi gini, tadi Ustaz Ki sempat mengatakan bahwa kalau kamu itu menikahnya karena perempuan, itu terlalu murah. Ya. Itu sifatnya duniawi. Karena seorang yang mengucapkan syahadat itu nilainya sangat besar, sangat besar. Tahu ya sekarang ini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu tertutup hatinya, menyembah kepada selain Allah, itu namanya kafir ya. Innalladzina kafaru wa matu, dan mereka itu mati. Kufar wa matu wa hum kufar, dan mereka masih dalam keadaan kekafirannya. Hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walawif tadabi. Kurang lebihnya begini. Siksa neraka yang akan ditimpakan kepada orang kafir yang mati masih dalam keadaan kafir itu, kalau mau ditebus dengan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa untuk menebus. Itu firman Allah. Jadi siapapun jangan sekali-kali masuk Islam karena urusan duniawi, karena urusan pekerjaan, karena urusan wanita, karena urusan jabatan. Jangan sampai, itu terlalu murah. Karena nilai syahadatain, 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan ikhlas sepenuh hati, tobat kepada Allah, mengakui kesalahan yang dulu, betul-betul kembali kepada Islam, nilainya lebih besar daripada emas sepenuh bumi. Amin. Ya, ini jangan sampai kemurtad. Baik, itu saja pemirsa, marilah kita segera prosesi pensyahadatan Mas Niko Sirait. Kompletnya Niko siapa? Niko Indratua Sirait. Niko Indratua Sirait. Iya. Baik. Sudah sempat belajar bersyahadat? Bersyahadat. Saya ajarin dulu ya. Saya enggak kurang. Saya ajari ya, ditirukan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, sudah bisa. Nanti kita agak dekat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang saya tanya Mas Niko, agamanya Mas Niko apa? Islam. Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama, tangannya diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, demikian muslimin muslimat rahimakumullah, pensyahadatan pada siang hari ini. Semoga barokah, semoga istiqomah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya atas nama saya Dr. Iwandri Dodo, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar, mengucapkan terima kasih atas diserahkan hewan kurban berupa sapi. Kurban ini nanti akan disembelih di RT 03 RW 06 lingkungan Sumbo Tegal,
Sentul, Kabupaten Kidul, Kota Blitar. Dan nanti insya Allah akan kita taruhkan kepada para mualaf dari Kota Blitar, 3 kecamatan, dan juga mualaf dari binaan Lembaga Dakwah Komunitas PDM Kota Blitar. Juga ada beberapa mualaf dari Kabupaten Blitar. Ini adalah korban dari donatur Mualaf Center Nasional Hagia Sophia dengan mukorib 1 Bapak Fatoni Ahmad, Jakarta Selatan, Ibu Endang Uji Wijayanti, Haji Komari almarhum, Hajah Komyatun almarhum, Hajah Dimyati almarhum, Hajah Kotijah almarhumah, Hajah Sutopo almarhum, Hajah Sutomo almarhum. Saya secara pribadi dan sebagai penyelenggara koordinator kurban ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Mualaf Center Nasional Hagia Sophia. Mudah-mudahan kurban Bapak Ibu semua keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal baik dan bisa mengantar menjadi amal yang menyebabkan masuk surga dan diampuni dosanya, diberi rahmat, hidayah, berkah, taufik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para keluarga ini nanti bisa ketemu di surga bersama-sama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan berkenan memberi kurban kepada kita lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diganti rezeki yang berlimpah ruah, berkah dan banyak, sukses dunia akhirat, berkesehatan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para donatur dan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia. Mudah-mudahan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Hagia Sophia Sulawesi Utara menerima bantuan hewan kurban sapi dari Yayasan Hagia Sophia Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mukorib yang masuk di dalam kelompok Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kelompok 1. Terima kasih untuk Mukorib yang pertama almarhumah Ibunda Hajah Hindun Dahlan dari Tangerang Selatan, yang kedua Jauh Hairul Fuad dari Surabaya, yang ketiga Norman Jamaludin dari Palembang, yang keempat Amalia Suhandi dari Purwakarta, yang kelima Armansyah Jakarta, yang keenam Agung Pangestu Utami dari Tangerang Selatan, dan yang ketujuh Naufal Fahri dan keluarga dari Bogor. Terima kasih banyak masuk kepada kelompok Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara kelompok 1. Luar biasa, terima kasih banyak. Dan ini masuk kelompok Kabupaten Minahasa Utara 2, Sulawesi Utara. Terima kasih kepada Mukorib. Yang pertama Pina Mangundap dari Minahasa Utara, yang kedua dari Kasman Suhairi
bin Sanusi sekeluarga dari Cibubur. Yang ketiga Andam Sari dari Jakarta Timur. Yang keempat Ibu Suforoh dari Bekasi. Yang kelima Bapak Sulistyo Nugroho dan keluarga dari Semarang. Yang keenam keluarga Nur Hadi dari Cimahi. Dan yang ketujuh Sujud Mardi Raharja dari Mojokerto. Masya Allah, terima kasih banyak. Kami menerima amanah dari Yayasan Ayasofya Indonesia untuk kurban di Sulawesi Utara masuk kelompok Minahasa Utara 1 dan Minahasa Utara 2. Barakallahu fikum. Dan sekarang kami akan segera memberangkatkan hewan kurban sapi di kelompok yang dituju. Insya Allah ditibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Perpindahan mobil pengangkutan untuk kelompok Minahasa Utara 1 dan Minahasa Utara 2. Ya, kelompok Minahasa Utara 2. Luar biasa, orang pergantian mobil operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sapi kurban dari para mukorib untuk Minahasa Utara 1 dan Minahasa Utara 2 sudah sampai di lokasi penyembelihan. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada para mukorib. Insya Allah dengan hewan kurban ini membawa pahala amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Sofia Warukatas. Istiqomah bersedekah di mana mualaf soleha ada di Ayah Sofia. Di mana emak-emak keren ada di Ayah Sofia. Ayah Sofia is the best. Ayah Sofia is the best. Rezeki lancar, hidup pun penuh berkah. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih banyak kepada para mukorib yang sudah memberikan hewan kurban untuk kami di Mitra. Terima kasih banyak kepada Indah Sultiawati Sumpu binti Abdurrahim Sumpu Bekasi. Almarhumah Abdurrahim Sumpu bin Sumpu Daeng Maega Bekasi. Almarhumah Eri Susana Mudiati binti Raden Jejono Wirjoseo Sepatmo Bekasi. Evi Julvia Jakarta Barat. Diana Jakarta Barat. Maesaro Jakarta Barat. Ahmad Saunaltufi Jakarta Barat. Terima kasih kepada mukorim yang sudah memberikan hewan kurban untuk kami di Mitra Minahasa Tenggara. Terima kasih banyak, insya Allah dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pengurus Ayah Sofia Kabupaten Minahasa Tenggara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang kedua dari Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Desa Tinyawangko Kabupaten Minahasa Selatan akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban atas nama Koordinator Lapangan Binaan Ayah Sofia Kabupaten Minahasa Selatan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada mukorib,
Dwi Handayani dan keluarga Yogyakarta, Neni Adiratmin binti R. Depoyo, Siti Ahada Sidoarjo, M. Jikri dan Anissa Fitri Kalimantan Selatan, keluarga Rajiman Agus M. Bekasi, Ani Sumarah binti Sunario Cimahi, Agung Priambodo dan keluarga Malang, yang telah memberikan hewan kurban 1 ekor sapi kepada mu'alaf binaan Ayah Sofia Minahasa Selatan Desa Tinyawangko. Semoga para mukorib diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan menjadi barokah bagi kita semua dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Ketua Mu'alaf Center Nasional selaku Koordinator Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Heni Moninka, Sarjana Ekonomi Akuntansi, yang telah memfasilitasi kami. Jazakumullah khairan kasiran. Halo Ayah Sofia Tinyawangko, istiqomah bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini masuk kelompok Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Masya Allah, terima kasih banyak kepada para mukorib. Alhamdulillah pada malam hari ini kami perwakilan Ayah Sofia Sulawesi Utara menerima bantuan dari Yayasan Ayah Sofia Indonesia. Malam ini kami berangkatkan 3 bantuan kurban sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah, hari ini kami dari Kampung Mu'alaf yang berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para mukorib. Yang pertama, Krisna Abimanyu dari Pontianak. Yang kedua, Haja Mastia binti Kumpul dari Kalimantan Timur. Yang ketiga, Sudarto bin Darsono dari Yogyakarta. Dan yang keempat, almarhum Haji Abidin bin Haji Ali Mujeri dari Jakarta Barat. Yang kelima, keluarga Supratmo dari Makassar. Yang keenam, Askia Nafisa Safia dari Bekasi. Yang ketujuh, Alia Irfani Respati dari Bekasi. Semoga kebaikan Bapak Ibu dilimpahkan keberkahan, sehat-sehat, panjang umur dengan ketaatan kepada Allah, dilimpahkan keberkahan, diluaskan rezeki seluas samudra dan seperti air zam-zam yang tidak pernah habis. Sekali lagi kami dari Kampung Mu'alaf yang berada di Tondano menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para mukorib. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persiapan keberangkatan bantuan hewan kurban 3 ekor sapi untuk wilayah Minahasa di Tondano. Siap-siap para korlap. Ini 3 ekor sapi. Sopir, hati-hati sopir, sekondisi. Sekondisi kamu belum ini? Aman? Ada bilang Pak Bos kasih kondisi pada dia Oke, selamat jalan. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Ya. Masya Allah, semoga tiba tujuan dengan selamat. Untuk 3 kelompok, Poltim, Mitra, dan Minahasa. Bye-bye.
Tikuku, Luisa Ada, Diana Rahman, Agis Budi Karyanto, Yuli Ulfa, Agustin Mustaqim, Muhammad Matril Toang, Yanaul Anwar Fitri. Akbar, Allahu Akbar. Mandi. Pas bagi panasnya tuh. Ini ki kula. Lah wae kon mantut ya. Iki kula manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 7 Juni 2025 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1446, yang mana Mu'alaf Center Ayah Sofia Sidoarjo mendapatkan amanah untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama Andre, yang kedua almarhum Hanur Rahman bin Masriban Jakarta, Novita Silvanawati binti Malik Ibrahim Australia, Riki Fahian Darmawan bin Berlian bin Herman Muin Karim Jakarta Barat, 5 Feli Isabella Jakarta Timur, 6 Siswanti bin Jamin Jakarta Barat, 7 keluarga Yayang Nur bin Toro Bogor. Beriring doa semoga kurban para mukorib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami Mu'alaf Center Ayah Sofia Sidoarjo mengajarkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga amanah yang diberikan ini akan menjadi tanggung jawab kami dunia akhirat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili petugas Mu'alaf Center Ayah Sofia menyerahkan kurban Lia Anggraini Jakarta Selatan, saudari Lia Anggraini Jakarta Selatan, untuk Pondok Pesantren Thariqus Salam Indonesia. Saya terima kurbannya, terima kasih. Saya mewakili Mu'alaf Center Ayah Sofia menyerahkan kurban Bapak bin Ali Zunaid Nayu Jakarta kepada Pondok Pesantren Thariqus Salam Indonesia. Ya, saya terima kurbannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para donatur dan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia. Mudah-mudahan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.